Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bisa bertetap muka kembali. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya tentang seseorang yang keluar dari sholat berjamaah dengan sebuah alasan. Ya, baik, itu namanya adalah mufaraqah. Ya, niat keluar dari sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya? Dalam kitab Bugiyatul Mustarsidin, ya, yang ditulis oleh Syekh Said Alawi Al-Hadrami, maka hukum memisahkan diri daripada sholat berjamaah itu adalah hukumnya ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah hukumnya adalah wajib, ya, mufaraqah, niat keluar dari berjamaah sholat wajib. Ini hukumnya 5. Yang pertama adalah wajib kita mufaraqah. Kapan? Idza ra'a imamahu mutalabbisan bimubtilin. Ya. Ketika seseorang melihat imamnya melaksanakan yang membatalkan sholat, ya. Seperti imamnya ketawa, atau imamnya kentut, atau imamnya sobek sarung belakangnya ketika sedang ruku, sedangkan dia tidak memakai celana dalam, tidak memakai sontok, ya, dan banyaklah macamnya. Nah, ketika si makmum melihat imam, ya, melaksanakan yang membatalkan sholat, maka makmum niat wajib untuk memisahkan diri daripada sholat berjamaah. Karena kalau tetap dia tidak memisahkan diri, berarti dia mengikuti imam yang batal, berarti tidak sah sholatnya. Yang kedua adalah sunat, ya. Sunat mufaraqah, memisahkan diri dari berjamaah, hukumnya sunnah. Kapan? Ketika seorang imam banyak meninggalkan sunat-sunat sholat. Jadi imam itu sunat-sunat sholatnya banyak ditinggalkan, ya. Seperti kalau sholat maghrib, sholat jahar itu dia tidak membaca surah, ya, atau takbir intiqalnya tidak dibaca, ya, atau banyaklah sunat-sunat sholat, ya, apalagi sunatnya sunat abad, ya, sunat hayat dia tinggalkan, apalagi sunat abad dia tinggalkan, tidak tahiyat awal, ya, maka di situ kita sunat mufaraqah karena kita menginginkan sholat ini sempurna pahalanya, ya, baik yang wajibnya dan yang sunatnya. Maka apa-apa, niat dalam hati kita, ya, untuk memisahkan diri daripada sholat berjamaah, karena si imam terlalu banyak meninggalkan sunat-sunat sholat. Tapi ini sunat, ya, bukan wajib. Jadi seandainya mau diikuti, ya, seperti imam, ya, apa-apa juga, ini nggak wajib. Kemudian kata Said Alawi Al-Hadrami mengatakan bahwa yang ketiga adalah boleh, ya, boleh kita mufaraqah. Jadi hukumnya, ya, mau sholat bersama-sama boleh, mau mufaraqah boleh, ya. Kapan? Kasusnya ketika seorang imam, ya, terlalu panjang membaca surat dalam sholat. Oh iya, baca surat Al-Baqarah panjang, ya, sedangkan di belakang itu imam itu ada yang punya keperluan, ada orang tua, ada yang kurang sehat, ya. Maka di situ ketika kita mendapati imam yang suratnya panjang sekali, ya, dan memang kita ada keperluan lain, maka kita boleh, ya, boleh
mufarokoh, meninggalkan itu sholat berjamaah. Nah, ini kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, adalah kasus Mu'az bin Jabal, ya. Jadi Mu'az ini pernah sholat bersama Nabi, pernah sholat di belakang Nabi, ya, sholat malam. Karena Nabi ini sholat malamnya ya suratnya panjang-panjang, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Kemudian ketika suatu hari, ya, Bilal jadi imam sholat Isya. Kemudian Bilal ini, Mu'az ini membaca surah Al-Baqarah juga, mengikuti Nabi. Nah, di antara makmumnya ada yang keluar dari sholat berjamaah dan dia sholat sendiri sampai selesai, ya. Para sahabat yang lain tahu orang tersebut memisahkan diri, sholat sendiri dan pulang, ya. Nah, setelah itu kemudian laporkanlah orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah itu kepada Mu'az bin Jabal, ya. Kemudian apa yang dikatakan Mu'az? Innahu munafiqun, kata Mu'az, ya, dia orang munafik, ya. Sampailah perkataan Mu'az bin Jabal ini kepada orang yang sholatnya memisahkan diri itu. Nah, kemudian orang tersebut laporlah kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, ini adalah seorang petani penyiram kebun, ya. Semalam aku sholat berjamaah, ternyata imamnya bila itu baca surah Al-Baqarah terlalu panjang, sedangkan aku perlu istirahat, ya. Maka Nabi SAW kemudian memanggil Mu'az bin Jabal, ya. Saat dipanggil, ditanyakan kasusnya, ternyata Nabi pun agak marah terhadap Mu'az, ya. Kata Nabi, afattanu anta ya Mu'az, sampai 3 kali, ya. Apa kau mau membuat fitnah, ya. Ketika kamu sedang jadi imam, maka ringankanlah, karena sebaik-baik imam adalah imam yang mengerti tentang keadaan makmumnya, ya. Makmum itu kan ada yang tua, ada yang kurang sehat, ada yang punya kebutuhan. Maka, ya, kata Nabi SAW, bacalah Sabbihis, ya, wasyamsi waduha, dan surat yang lainnya yang semisalnya panjangnya, nggak terlalu panjang lah. Nah, itu kita boleh memisahkan diri dari imam, ya. Boleh hukumnya kalau imamnya terlalu panjang, ya, membaca suratnya. Tapi kita juga boleh kalau kita emang enjoy, ya, kita ikuti imam, ya. Kalau kita juga ada waktu, ini buat orang yang memang ada keperluan lain, ya, boleh mufarokoh, ya, memisahkan diri dari sholat berjamaah. Nah, kemudian hukum yang keempatnya, kata Syekh Ba'alawi, Syekh Ba'alawi Al-Hadrami, itu makruh, ya. Itu kapan? Ketika dia meninggalkan sholat berjamaah, maka akan hilang fadilah berjamaahnya dan dia mufarokohnya tanpa uzur, tanpa ada keperluan apa-apa, misah we sorangan, ya. Nah, ini semacam ini adalah makruh, ya. Sah tetap dia sholat sendirinya, cuman makruh. Karena apa? Karena dia meninggalkan hilang atas diri dia fadilah sholat berjamaah yang 27 derajat itu. Yang terakhir adalah hukum daripada mufarokoh ini adalah hukumnya haram, ya. Kapan? Ketika in tawaqqafa alaihi awajabatil jamaah, ya. Ketika dia disyaratkan, diwajibkan untuk sholat berjamaah, dan ketika dia tidak sholat berjamaah, maka tidak sah sholatnya, ya. Seperti sholat Jumat, ya. Dia itu kalau johir, kalau dalam Jumat ini ada syiarnya agama, ya, kemudian dia tidak mau sholat Jumat dan sholat sendiri, dan ketika dia tidak mencukupi syarat-syaratnya, ya, untuk meninggalkan sholat berjamaah Jumat, ya, maka dia itu berdosa, ya, haram meninggalkan sholat Jumat
karena sholat Jumat ini adalah ya diwajibkan berjamaah. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Mohon maaf kepada para guru ya, Pak Rekan, yang apabila ada kekurangan ya untuk diluruskan atau untuk dibenarkan lah ya. Maklum saya juga sama-sama sedang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.